Oke, kembali lagi bersama saya Demi Gunawan. Pada video kali ini saya akan mereview ulang sebuah jurnal internasional dari keamanan komputer yang berjudul Collaborative Network Security in Multi-Tenant Data Center for Cloud Computing. Oke, kemudian kita masuk ke abstraknya. Abstraknya sini, pusat data adalah infrastruktur yang mendukung layanan internet komputasi awam dengan cepat mengubah wajah infrastruktur layanan internet, memungkinkan bahkan organisasi kecil untuk dengan cepat membangun aplikasi web dan seluler bagi jutaan pengguna dengan mengambil keuntungan dari skala dan fleksibilitas infrastruktur fisik bersama yang disediakan oleh komputasi awam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendahuluannya. Sini kita dapat melihat sini adalah pakar-pakar yang menjadi sumber data dari jurnal ini. Sini Internet Service menjelaskan layanan internet, pusat data, dan cloud dapat didefinisikan dari berbagai perspektif, dan yang paling populer dikategorikan oleh LAAS atau PAAS dan SAAS yang diusulkan oleh NIST dan termasuk cloud publik, cloud pribadi, cloud hybrid, dan kategori berbeda lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk State of the Art Network Security in Data Center Network. Keamanan jaringan tercanggih di jaringan pusat data. Perangkat keamanan tradisional seperti firewalls, IDS, WAF, dan perangkat lain dikerahkan dengan model middle box di dalam dan di luar jaringan. Dengan perkembangan teknologi cloud computing, penyebaran middle box menghadapi tantangan baru dalam lingkungan jaringan pusat data skala besar. Selanjutnya, ini ada bagiannya, yaitu in multi-tenant case the network boundaries are blurring, yang artinya dalam kasus multi penyewa batas-batas jaringan kabur. Dengan meningkatkan pengguna internet, topologi jaringan pusat data menjadi lebih rumit. Beberapa penyewa menyiapkan data mereka di server yang sama, dan penyewa yang sama dapat menyimpan data di server yang berbeda dengan beberapa cadangan panas, menyebabkan batas jaringan antara setiap pengguna menjadi kabur sebagai lawan dari batas yang ditetapkan yang ditemukan dan isolasi fisik tradisional. Kemudian di sini yang keduanya itu the deployed location of middle box also has new change, yang artinya lokasi penyebaran middle box juga memiliki perubahan baru. Dalam jaringan tradisional, data beberapa host berasal dari gateway yang sama, dan seluruh jaringan mungkin memiliki beberapa gateway. Selama perangkat keamanan digunakan, titik-titik jaringan dan memastikan data melalui gateway aman dan tidak dapat diandalkan. Selanjutnya kita masuk ke nomor 3, yaitu
security requirement for different tenants are different, yang artinya persyaratan keamanan untuk penyewa berbeda-beda. Since that karena penyewa yang berada memiliki persyaratan keamanan yang berbeda, maka perlu untuk membuat kebijakan keamanan yang berbeda untuk penyewa yang berbeda, dan ini tidak diragukan lagi merupakan tambahan utama bagi perangkat keamanan tradisional. Selanjutnya kita masuk ke yang ke nomor 4, yaitu the migration of the virtual machines result in the switch of security domain, yang artinya migrasi mesin virtual menghasilkan peralihan domain keamanan. Untuk memenuhi kebutuhan keamanan penyewa tunggal, ia perlu mengkonfigurasi beberapa perangkat keamanan untuk mengetahui lalu lintas dan dengan demikian sepenuhnya menerapkan kebijakan keamanan penyewa. Ya, ini adalah jaringan yang ditentukan oleh perangkat lunak dalam jaringan pusat data. Dan yang kedua kita itu bahas pekerjaan yang terkait. Ini membahas tentang pekerjaan yang terkait. Bagiannya itu Network Security in Data Center Network. Di antara penelitian keamanan di jaringan pusat data keamanan SDN adalah topik hangat baik untuk akademis maupun industri. Ini adalah bagian yang kedua, Network Virtualization with VMware NSX. Adalah platform virtualisasi jaringan untuk jaringan pusat data. VMware NSX menyediakan manajemen jaringan dan sistem keamanan jaringan untuk pusat data yang ditentukan perangkat lunak yang menggabungkan SDN dan Network Function Virtualization. Oke, sini kita dapat melihat gambar Network Virtualization Platform of VMware NSX. Selanjutnya, sini membahas NSX and Network Security, yang artinya NSX dan keamanan jaringan. NSX bertujuan untuk mengintegrasikan fungsi keamanan yang ditawarkan oleh vendor lain untuk menyederhanakan produk keamanan pihak ketiga dan mengintegrasikan layanan. Vendor resmi menggunakan API spesifikasi tunggal yang menghubungkan platform keamanan dan jaringan. Oke, di sini ada gambar dari broadcast supported NSX Suite gateway-nya. Oke, selanjutnya di sini juga ada gambar dari the integrated structure of Cumulus Linux NSX. Struktur terintegrasi Cumulus Linux NSX. Kemudian ada gambar yang keempat, the integration of Dell S6000 switches gateway NSX. Ini juga ada gambar kelima, yaitu the integration of the Palo Alto Network NSX. Dan kita bahas yang ketiga, yaitu VC SMS. Pada bagian ini mengusul VCNSMS, sistem prototipe manajemen jaringan kolaboratif yang berasal dari CNSMS. Untuk jaringan pusat data multitenant, dalam percobaan ini menunjukkan bahwa
VCN-SMS dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan cloud tervirtualisasi. Masuk ke bagiannya. Di sini the principle of collaborative network security in DCN, yang artinya prinsip keamanan jaringan kolaboratif di DCN. Pada bagian kedua yaitu topologi jaringan dasar. Sini pusat keamanan dan per UTM digunakan di jaringan pusat data. Data bootstrap per UTM menjalankan proses registrasi untuk pusat keamanan. Selanjutnya di sini collaborative security in DCN atau keamanan kolaboratif di DCN. Kemudian pusat keamanan berinteraksi dengan per UTM. Ini kita dapat melihat gambar dari pengaturan dan registrasi konfigurasi VCN SMS proses bertahap bootstrap. Ini adalah gambarnya. Kemudian sini ada modul antivirus dalam keamanan kolaboratif. Ini kita dapat melihat gambarnya. Ini adalah gambar aturan keamanan. Gambar ke-9 yaitu alur kerja pembaruan basis data tanda tangan dalam model antivirus. Dan selanjutnya sini ada firewalls modul atau modul firewalls dalam keamanan. Saya akan jelaskan sedikit. Kolaboratif alur kerja modul firewalls ditujukan pada gambar 10. Pertama yaitu mengimpor alur firewalls ke pusat keamanan. Yang kedua, pusat keamanan mengeluarkan aturan firewall. Yang ketiga, antar mockup menampilkan bahwa aturan firewall telah diperbarui. Yang keempat, rekam UTM memilih untuk menerapkan aturan yang diperbarui oleh pusat keamanan. Ini ada kontrol protokol dan modul pencocokan konten dalam keamanan kolaboratif. Ini yang selanjutnya yaitu pusat aturan keamanan. Sini kita dapat melihat gambar 10 alur kerja aturan yang mengeluarkan ke modul firewall. Selanjutnya sini ada virtualization network based on SDN atau jaringan virtualisasi berdasarkan SDN. Dan kita sini dapat melihatnya gambarnya. Sini adalah gambar jaringan virtualisasi berdasarkan SDN. Oke, kemudian kita dapat melihat tabelnya. Di sini juga menerapkan tabel pengaturan konfigurasi terperinci dalam jaringan virtualisasi berdasarkan SDN. Kemudian di sini kita membahas Depth Security Check in FCN SMS atau pemeriksaan keamanan dalam FCN SMS. Di sini juga jelaskan pengaturan fungsi. Bagian dari pengaturan fungsi ini yaitu pengaturan keamanan diunduh secara bertahap,
Kedua, modul firewall, aturan firewall akan diunduh dari pusat keamanan. Ketiga, modul penyaringan konten UDP. Ini selanjutnya ada peningkatan fungsi keamanan. Bagian-bagiannya yaitu UTM atau secara rutin memperbarui aturan UTM. Kedua, penyaringan berdasarkan konten paket UDP. Yang ketiga yaitu fungsi pemblokiran dengan daftar hitam aturan blok berdasarkan filter. Kemudian di sini ada implementasi dalam per UTM. Bagiannya memperbarui aturan firewall. Ini kemudian di sini ada modul firewall memblokir aliran jaringan ditentukan. Oke, selanjutnya kita masuk ke pemrosesan aliran cerdas dalam VCN SMS. Pemrosesan aliran cerdas adalah metode canggih dalam referensi untuk dideteksi instruksi. Pemrosesan aliran cerdas dan dalam VCN SMS didasarkan pada skema putusan paket pintar. Kemudian di sini ada yang keduanya itu kebijakan perlindungan berbasis tingkat keamanan. Ini ada 3 bagiannya. Tingkat keamanan. Sini jelaskan gambar-gambarnya. Yang kedua pemrosesan aliran. Yang ketiga yaitu gateway keamanan multifungsi. Kemudian di sini ada implementasi tingkat keamanan dengan logging fungsi keamanan. Di sini memodifikasi modul shield yang tidak dilepaskan dan menyempurnakannya dengan algoritma voice paket pintar. Selanjutnya yaitu skema voice paket pintar dengan entangle melindungi. Awalnya set adalah modul lepas yang fungsinya untuk mencegah serangan di DOS. Set membaca paket dari endpoint dan memulai 4 utas termasuk utas utama, utas pengiriman peristiwa, utas pemrosesan paket masuk, dan daemon echoc fronted. Oke, sini kita dapat melihat gambar skema putusan paket pintar yang digunakan dalam VCN SMS. Di sini kemudian selanjutnya kita masuk ke performance on shield paralysation, atau bisa diartikan kinerja paralisasi shield. Sini kita dapat melihat gambar dari evaluasi kerja dalam paralisasi shield penerapan. Kemudian sini kita masuk ke bottleneck analysis of shield, pengaturan smart grid. Ini pengaturan smart grid ini ada 4 arah stream yang IP dan port yang berbeda. Rasio paket hilang di setiap percobaan. Setiap percobaan dilakukan dalam tautan 1 Gbps dengan rasio trafik untuk bervariasi dari 10% hingga 100%. Ini kemudian
Sini kita bahas analisis bootstrap result. Kita di sini menggunakan Intel alat VIPNE dalam tahap kompilasi. Dari itu, modul pelindung kerja eksperimen evaluasi modul set menghasilkan informasi yang berguna tentang pemanggilan fungsi. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulannya. Sini dalam makalah ini mengusulkan VCN-SMS untuk mengatasi keamanan jaringan di beberapa pusat data. Untuk mengatasi keamanan jaringan beberapa pusat data, menyewa dan menunjukkan VCN SMS dengan skema kolaboratif terpusat. VCN SMS selanjutnya dapat mengintegrasikan skema vonis paket pintar untuk inspeksi paket dari kemungkinan serangan. Jaringan ini dalam jaringan pusat data, sebuah berbasis SDN, jaringan virtualisasi dalam. Ini kita dapat melihat gambar drop untuk skema vonis paket pintar di Indonesia VCN SMS. Selanjutnya, sini ada pekerjaan masa depannya berdasarkan pengalaman penerapan dan operasional yang diperoleh dari mengevaluasi VCN SMS di jaringan pusat data. Pusat keamanan VCN SMS dapat menerapkan semakin banyak aturan keamanan dan pengumpulan data secara jaringan. Sini ada ucapan terima kasihnya. Sini juga menjelaskan ucapan terima kasih. Kemudian sini ada lampiran A-nya. Kemudian lampiran A di sini ada A1, A2-nya, kemudian A3. Jadi di jurnal ini memiliki banyak referensi. Ini kita dapat melihat referensinya. Ini jurnal ini memiliki 37 referensi. Kemudian di sini kita dapat melihat ini adalah pakar-pakar yang menjadi sumber data dari jurnal ini. Oke, sekian video dari saya. Ucapkan terima kasih. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.